Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. POV Harum. Namaku Harum. Gadis yang terbuang dan terusir dari kampung. Aku akui, kalau aku memang salah karena telah mencuri suami majikanku sendiri. Laki-laki yang sangat kuingini sejak pertama kali bertemu. Waktu itu ada acara lamaran di rumah tetanggaku, persis di sebelah rumahku. Kak Melur yang sempat kuliah di kota, rupanya dilamar orang. Lelaki yang melamarnya teramat tampan. Kudengar kabar kalau dia adalah putra bungsu pemilik toko pupuk terkenal di daerah kami. Seketika muncul rasa iri akan keberuntungan Kak Melur. Kenapa bisa nasibnya bagus banget? Secara, ya, kami itu sama-sama gadis kampung, anak yatim dan anak orang miskin. Kalau dari segi rupa, jelas dong Kak Melur kalah jauh. Aku menang putih, menang muda. Badanku juga jauh lebih seksi daripada dia. Kelebihanku ada pada dada dan bokong. Kak Melur kalah jauh. Jadi, kalau dia bisa dapat suami orang kaya dan tampan, aku juga bisa, dong. Sejak itu, aku bertekad akan seperti dia. Kalau bisa lebih dari dia. Ibu juga selalu menyemangati aku. Kata ibu, hatinya sakit banget setiap Kak Melur pulang kampung naik mobil mewah. Darahnya mendidih setiap maktua. Ibunya Kak Melur ngantar oleh-oleh buah tangan Kak Melur ke rumah kami. Ibu bilang itu pamer. Ngejek karena aku belum laku juga. Ibu mulai memanas-manasi aku. Segala cara harus kutempuh untuk mengalahkan Kak Melur dan ibunya. Menjadi pembantu di rumah Kak Melur adalah tangga pertama meraih impianku. Bila tak ada laki-laki lain yang seperti Mas Gilang, suami Kak Melur, kenapa aku tidak mengambil dia saja? Aku yakin suami Kak Melur akan bertekuk lutut padaku. Karena aku sudah sering memancingnya. Aku tahu dia suka sama aku. Setiap mereka pulang kampung, aku selalu sengaja datang bertamu. Ibu juga mendukungku. Sering aku sengaja memancing perhatian Mas Gilang. Ketika kami hanya berdua di teras sambil nunggu Kak Melur menyediakan makan siang bersama ibunya, aku sengaja duduk mengangkang. Celana pendek yang kupakai di atas lutut terlalu ketat. Tentu saja sangat membentuk sesuatu yang ada di antara selangkanganku. Berkali-kali Mas Gilang menelan ludah. Aku pura-pura tak menyadarinya. Lalu aku minta izin pulang sambil melenggang-lenggokkan bokong besarku. Umpanku berhasil. Hanya butuh seminggu setelah aku bekerja di rumah besar mereka. Pada minggu kedua, Mas Gilang sudah bertekuk lutut di kakiku. Berbagai cara kulakukan agar dia terpancing. Pura-pura merajuk karena ditegur Kak Melur. Bahkan pernah juga aku ngancam mau pulang kampung. Tetapi, rencanaku tak berjalan sempurna. Kak Melur yang kukira bodoh ternyata jauh lebih pintar dari yang kuduga. Awalnya mertuanya sangat membelanya. Apalagi mertua laki-laki. Melur adalah menantu kesayangan mereka. Tapi, aku dan ibu tak mati akal. Mas Gilang adalah kunci segalanya. Bila dia bisa dikuasai, maka ibunya akan menuruti segala keinginannya. Kukira semua akan berjalan mulus. Jerat cintaku pada Mas Gilang justru menjerat aku dan keluargaku. Impian menjadi orang kaya, punya menantu kaya, punya mobil mewah. Ternyata semua hanya fata morgana. Ibu dan Mas Yanto berakhir di penjara. Sedangkan aku dan Mas Gilang hidup terlunta-lunta. Sungguh, ini bukanlah bagian dari rencanaku. Siapa yang mau hidup susah seperti ini? Coba, tinggal di kos-kosan sempit. Makan terancam, enggak pernah jajan, apalagi jalan-jalan. Semua hartanya sudah habis terjual. Sempat kubujuk agar dia menjual tanah bekas rumah terbakar itu. Karena tinggal itu satu-satunya harta mereka. Tapi, dia menolak. Sudahlah, berarti memang tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Ketukan halus di pintu kamar mengagetkanku. Siapa yang datang malam-malam begini? Apakah Mas Gilang balik lagi? Duh, males banget deh. Aku sudah nyuruh dia cari kerjaan. Jangan pulang kalau belum dapat uang. Kenapa sudah balik masih jam segini? Coba. Kubuka pintu dengan kesal. Aku terkejut ternyata bukan Mas Gilang yang datang. Tapi, orang yang paling ditakuti di kompleks ini. Mas Felix. Tumben datang ke sini. Padahal Mas Gilang ke markas Mas Felix. Loh, enggak ketemu? Ya. Tanyaku sambil melebarkan daun pintu. Ketemu.
Dia sudah mulai kerja malam ini. Mungkin pulangnya agak pagi. Jadi aku mau nyampaikan itu. Dek Harum. Takut. Kamu khawatir. Gak usah tunggu dia, ya. Kata Mas Alex menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Daster tipis yang kupakai memang sudah lusuh banget. Warnanya juga sudah pudar. Aku risih ditatap seperti itu. Pasti bagian dalam tubuhku terlihat transparan. Segera ku sudahi pembicaraan kami dan hendak menutup pintu. Tapi, tangan kekar Mas Alex menahannya. Enggak bosan apa? Di rumah saja. Kenapa enggak keluar sesekali jalan-jalan? Katanya mengedipkan mata. Bos preman pasar ini sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Dia juga tajir pasti. Bisa enggak iya? Aku pelorotin dikit. Udah lama banget enggak pernah makan enak dan beli baju baru. Bosan. Sih, Mas. Tapi, suami lagi kerja. Gak ada yang nemenin. Jawabku sengaja memilih ujung dasarku. Paha putih mulusku tentu saja terlihat menantang. Biarin aja. Sengaja biar dia tergoda. Siapa tahu dia mau bayar mahal. Oh, boleh nanti ditemenin anak buah saya. Mau jalan kemana? Tinggal bilang. Katanya sambil menelan ludah. Matanya jelalatan ke tubuh bagian bawahku. Gak mau? Ah, kalau sama anak buah, Mas Alex. Takut dinakalin. Tolakku mulai memancing. Hehehe. Gak mau? Ya, kalau dinakalin. Kalau diseriusin mau nggak? Lihat dulu, siapa yang seriusin, kalau kelas teri, males. Kalau kelas kakap mau bengek. Jawabku sembari membasahi bibir berkali-kali. Hehehehe, kamu ternyata cerdas banget. Ya, luar biasa. Boleh deh, dicoba. Dicoba. Gak mau? Ah, masa hanya dicoba? Pulang sana. Aku mau tidur. Aku pura-pura merajuk. Hei, jangan marah. Dong. Oke, aku serius. Tapi jaga rahasia. Ya, istriku galak banget. Main cantik kita, ya. Sip, asal pelicinnya memuaskan. Aku siap main cantik. Aku tersenyum semeringah. Kamu pura-pura kerja di warung makan depan itu. Biar aku yang ngomong nanti. Jadi kamu ada alasan keluar rumah. Orang-orang gak akan curiga. Beres. Oke. Kamu siap-siap. Ya, aku tunggu di depan pasar. Jangan sampai orang curiga. Lelaki itu membelai bibirku sambil berlalu. Oke. Sahutku tersenyum manja setelah melepaskan gigitan lembutku di jari nakalnya. Kesempatan ini tak akan kusia-siakan. Aku butuh uang. Banyak malah. Aku mau membebaskan ibu dan Mas Yanto dari penjara. Aku hanai punya mereka. Apapun akan kulakukan untuk mereka. Aku tak punya apa-apa untuk kuandalkan. Selain tubuh dan wajah ini. Maka tidak ada cara lain lagi. Akan kugunakan hartaku ini untuk mencapai keinginanku. Mas Gilang Taki bisa lagi diharapkan. Lelaki kere itu tak punya apa-apa lagi sekarang. Maaf, Mas. Terpaksa aku selingkuh. Mas Alex benar-benar memenuhi keinginanku. Aku bisa kembali hidup mewah meski secara sembunyi-sembunyi. Aku takut ketahuan istri Mas Alex dan juga Mas Gilang. Aku tidak mau semua rencanaku hancur berantakan. Awalnya hanya Mas Alex saja yang aku temani tidur. Tapi belakangan ini, dia memintaku menenami temannya. Awalnya aku menolak. Tapi karena tawaran duitnya jauh lebih besar, akhirnya aku menyetujuinya. Sama sekali aku tak sadar kalau aku telah dijadikan wanita penghibur oleh pacar baruku sendiri, Mas Alex. Dan dia bertindak sebagai germonya. Biarlah, yang penting aku dapat uang banyak. Selanjutnya akan kusingkirkan istrinya, agar aku bisa menjadi Nyonya Alex. Melayani teman Mas Alex ternyata menguras tenaga banget. Terlalu banyak permintaan yang aneh-aneh dan gaya yang harus aku ikuti. Hal itu membuatku kian lelah. Jujur, sejak menjalani hubungan ini, aku tak pernah lagi bisa memuaskan Mas Gilang. Sebenarnya aku kasihan juga. Tapi aku terlalu lelah. Cukuplah dia ku beri uang saja. Mudah-mudahan dia tidak menuntut jatah. Tadi sore Mas Alex singgah di warung makan tempatku bekerja. Seperti biasa Bu Romlah pemilik warung segera memintaku melayaninya dengan sempurna. Sebagai kepala preman pasar, Mas Alex sangat disegani.
Nanti malam aku jemput. Ya, sepulang kerja, kata Mas Elix saat aku mengantarkan jus buah pesanannya. Iya, Mas. Jawabku tersenyum. Tapi, jangan kaget. Malam ini double. Uangnya juga double. Maksudnya, 2 show. Gitu? Tanyaku agak berbisik. Khawatir ada yang mendengar. Bukan, sekali show aja. Tapi cowoknya double. Maksudnya, pelanggan kita minta main bertiga. Ih, cowoknya 2. Aku sendirian. Gitu. Gak mau? Ah, tolakku merengutkan wajah. Bayarannya double. Malah, kalau dia puas, dia bakal bayar 2 kali lipat. Aku yang akan mendampingmu. Oh, Mas Elix ikut? Iya, aku dan pelanggan tajir itu. Mau? Ya, aman kalau ada aku. Tapi, gimana mainnya kalau pedangnya 2? Aku gak ngerti, Mas. Tanyaku masih ragu. Kamu ikutin saja nanti, sayang. Kamu pasti bisa. Oke, deh. Aku tersenyum semeringah. Bayangan uang segepok sudah di depan mata. Akan segera ku cari pengacara terhebat untuk membebaskan ibu dan Mas Yanto dari penjara. Sebetulnya aku ragu, masih bisa atau tidak. Tapi aku harus berusaha. Sama sekali tak kusangka kalau malam ini adalah akhir dari segalanya. Impianku mendapat uang segepok tinggal impian belaka. Tukang ojek yang sering mengantarku ke hotel tempatku bekerja, ternyata mengantarkan Mas Gilang mengobrak-abrik segalanya. Tukang ojek pengkhianat. Padahal aku selalu memberi dia tip bila aku dibayar mahal. Sudah kepalang basah, biarlah aku mandi saja sekalian. Mas Gilang telah tahu segalanya. Segera ku minta talak saat ini juga. Lelaki bodoh itu ternyata sangat naif. Meski telah melihatku dalam keadaan bugil di dalam pelukan Mas Elix dan temannya, masih saja dia menawarkan maaf untukku. Demi bayi di perutku. Lelaki bodoh itu tak tahu kalau bayi itu tak pernah ada. Aku sengaja mendustainya dengan hamil pura-puraku. Aku sendiri heran kenapa bisa Kak Melur hamil darinya. Sedang aku tak pernah merasa dipuaskan olehnya. Mas Gilang tak pernah bisa tahan lama. Gampang leteh. Nafsunya aja yang gede. Karena duitnya aja aku mau bertahan selama ini. Kukira Mas Gilang teramat mencintaiku sehingga tak akan sanggup menyakiti tubuhku. Aku keliru. Kemarahan dan emosi yang membakarnya membuat dia tega menutupku berkali-kali dengan belati berkarat yang akhir-akhir ini selalu dibawanya kemana saja. Ternyata, aku yang telah kepalang basah, harus mandi darah dan air mata. Aku tersungkur di atas ranjang hotel, tanpa sehelai benang pun menutup tubuh. Dari puluhan liang yang bekas tusuk belati berkarat. Aneh, luar biasa aneh. Saat aku merasakan sakit yang maha dahsyat, perih dan ngilu tak terlukis dengan kata-kata, tetapi aku tetap dalam keadaan sadar. Ku pejamkan mata menahan nyeri, berharap pingsan dan hilang kesadaran, agar tak kurasakan sakit dan perih ini. Namun, segalanya masih terlihat dengan jelas. Aku tetap sadar, harus merasakan sakit, tersiksa dengan luka di bagian perut dan dada. Kain sprei pembalut kasur telah berubah warna. Seorang perempuan dengan pangkas pendek spontan meraih selimut tipis hotel, lalu menutup tubuhku yang telanjang bergelimang darah. Entah bagaimana kejadiannya. Tiba-tiba kamar hotel itu sudah dipenuhi oleh beberapa lelaki berseragam. Tukang ojek yang beberapa kali mengantarku ke hotel, bahkan mengikat kedua tangan Mas Gilang ke belakang. Begitu pula Mas Elix dan temannya. Mereka dibawa dengan mobil polisi. Sebuah ambulan berhenti di halaman hotel. Tubuhku dimasukkan ke dalamnya, lalu dilarikan secepatnya. Aku masih tetap sadar. Para petugas medis langsung mengurus luka-luka di tubuhku. Berbagai alat ditempelkan. Beberapa gambar diabadikan. Perempuan berambut pendek itu tetap mendampingiku. Pasien dalam keadaan sadar. Apakah perlu diberi penghilang rasa sakit? Tanya salah seorang petugas. Aku tidak bisa membedakan yang mana dokter dan yang mana perawat. Dengan luka separah ini, dia tetap sadar. Dia tidak pingsan. Sergah yang lain. Iya, luar biasa kuat dia. Sahut yang satunya. Beri bius saja. Dia tidak akan sanggup saat kita melakukan operasi nanti. Beberapa tusukan sepertinya sangat dalam. Ada yang mengenai organ-organ penting di dalam tubuh.
Perintah yang paling tua. Baik, dok. Sahut yang lain. Pelan tubuhku dimiringkan. Aku tak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ada perih dan kebas tiba-tiba kurasakan. Tapi tetap tak seperti luka di perut dan dada. Pejamkan matanya. Bu, rileks. Ya, kalau memang mengantuk, tidur saja. Kami akan menyelamatkan ibu, kata salah seorang yang paling dekat di sisi kepalaku. Aku menurut, memejamkan mata perlahan. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa ngantuk. Tiba-tiba pula aku takut mati. Kupaksa untuk tetap terjaga. Aku tidak boleh tidur, takut mati saat tertidur. Aku tidak boleh mati dulu. Aku harus mengeluarkan ibu dan Mas Yanto dari penjara. Siapa keluarganya? Bu Polwan. Rahimnya kena. Hancur malah. Harus segera diangkat. Kita harus memberitahu keluarganya. Kudengar sayup suara seseorang. Tidak ada keluarganya, dok. Yang menusuknya malah suaminya sendiri. Selamatkan pasien saja, dokter. Kalau memang rahimnya tidak bisa diselamatkan, apa boleh buat? Daripada dia kehilangan nyawanya. Itu suara perempuan berambut pendek tadi. Dia polisi. Dokter itu memanggilnya Bu Polwan. Jeti, selama seminggu ini seorang polisi ngekos di tempat kosan kami. Lalu apa yang mereka bicarakan? Rahimku kena tusuk. Harus diangkat. Mas Gilang, kau telah menghancurkan hal yang paling penting pada diriku. Tidak, aku tidak bisa hidup tanpa rahim. Aku tidak akan bisa punya anak kalau rahimku diangkat. Siapa yang akan mau menikahi perempuan tanpa rahim? Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Tidak, aku tidak ingat apa-apa lagi. Selamat pagi, Ibu. Hari ini sudah boleh pulang. Ya, silahkan ditelepon keluarganya untuk menjemput. Seorang perawat menyapaku pagi ini. Seminggu sudah lamanya aku dirawat di sini. Luka di perut dan dadaku sudah sembuh. Meskipun tenagaku belum juga pulih. Kata dokter, luka tusukan kemarin mengenai organ-organ penting di dalam tubuh. Imbasnya aku akan tetap lemah, tak akan bisa seperti sedia kala. Ibu, boleh saya minta nomor ponsel keluarga ibu? Tanya perawat itu sembari melepas selang infus dari pergelangan tanganku. Untuk apa, suster? Saya akan keluar dari rumah sakit ini, sekarang juga. Jawabku. Tak mungkin ku beri nomor ponsel ibu dan Mas Yanto. Mereka berada di dalam penjara. Ibu harus menyelesaikan biaya administrasi dulu. Ibu, baru boleh keluar. Sergah perawat itu menatapku lekat. Oh, biaya. Aku lupa kalau aku harus membayar biaya rumah sakit ini. Karena yang melakukan penusukan adalah suamiku sendiri. Haruskah aku menuntut pada Mas Elix? Ya, Mas Elix dia harus menyelesaikan urusan ini. Tolong tas saya, suster. Pintaku menunjuk tas sandang yang terletak di atas meja kecil rumah sakit itu. Perawat itu mengambilnya. Segera kuhubungi nomor Mas Elix. Aku terkejut saat mendengar suara perempuan dari ujung sana. Bagus. Ya, akhirnya kau nelpon juga. Sudah sehat kau rupanya. Oke, katakan di mana aku bisa menemuimu. Lan busuk. Kenapa kau diam saja? Kau di mana ini? Masih di rumah sakit? Atau sudah keluar? Aku akan memberimu pelajaran. Gara-gara kau, suamiku di penjara. Hei, kenapa kau diam? Segera ku matikan ponselku. Itu sepertinya suara istri Mas Elix. Mas Elix di penjara. Kenapa? Harusnya dia hanya sebagai saksi atas penusukan itu. Atau apakah dia terlibat kasus lain? Bagaimana? Ibu, kapan keluarga ibu akan datang? Perawat itu sepertinya sudah tak sabar. Saya tidak punya keluarga, suster. Suami saya di penjara. Saya tidak akan bisa membayar biaya rumah sakit ini. Uang saya juga tidak akan cukup. Lirihku sembari mengeluarkan dompet dari dalam tas. Ku keluarkan isinya. Hanya 3 lembar uang berwarna merah dan beberapa lembar 10 ribuan. Mas Elix belum memberikan bagianku setelah melayani pelanggan. Dia hanya memberi uang per sekop. Masa ibu tidak memiliki keluarga, kenalan, atau teman? Begitu, Bu? Haduh, bagaimana ini? Polisi perempuan itu pun tak pernah datang lagi.
Saya lapor ke administrasi dulu. Ya, Bu. Tolong Ibu jangan kemana-mana. Perawat itu terlihat bingung dan kesal. Sudah, suster. Tenang. Sudah saya urus semua. Aku dan perawat itu terkejut. 2 orang memasuki ruangan. Seorang pemuda tampan berkumis tipis diiringi perempuan berambut pendek penghuni kamar paling ujung kos-kosanku. Oh, Ibu polisi sudah datang. Terima kasih kalau begitu, kata perawat itu mengangguk hormat. Bukan saya yang membayarnya, tapi bapak ini. Namanya Pak Reno. Perempuan mirip laki-laki yang ternyata seorang poluan itu menjelaskan. Siapa laki-laki yang bersamanya? Pak Reno? Siapa dia? Sepertinya aku memang pernah melihatnya, tapi aku lupa kapan dan di mana. Lalu, kenapa dia membayari semua biaya rumah sakit ini? Apa maksud dan tujuannya? Kalau begitu saya permisi, Pak, Bu, kata sang perawat lalu beranjak pergi. Kedua orang yang sama sekali tidak kukenal itu mendekati ranjang. Aku hanya diam, bingung dan was-was. Halo, Harum. Masih ingat aku, kan? Aku Susi, penghuni kamar paling depan di kos-kos EN kita. Masih ingat, kan? Sapa si poluan tersenyum ramah. Mbak seorang polisi, bukan? Tanyaku memastikan. Maaf, saya sengaja menyelidiki kalian. Sudah seminggu saya bekerja keras mengungkap jati diri kalian. Sebenarnya targetku adalah suami kamu. Apa boleh buat, kamu harus terlibat. Termasuk tukang ojek itu. Sergahku kaget. Ya, termasuk dia. Apa salah suami saya? Kenapa dia menjadi target kalian? Tanyaku penasaran. Kasus masa lalu sebenarnya. Dia pernah menjerumuskan seseorang ke dalam jeratan narkoba. Saat ini kasus itu tidak bisa dijerat lagi secara hukum. Tidak ada bukti yang memadai. Terpaksa kita jerat dengan kasus baru. Tindak pemerkosaan di kamar hotel terhadap mantan kasir di tokonya. Ditambah kasus penusukan terhadap istrinya. Vika, diakah yang menyuruh kalian? Bukan, tapi itu bukan urusan kamu. Lalu siapa laki-laki ini? Tanyaku mengalihkan tatapanku. Kutatap lekat pemuda tampan dan tampak terpelajar itu. Dia Pak Reno, teman suami kamu. Dia kasihan melihat situasi yang melanda rumah tangga kalian. Apalagi saat tahu tak ada yang bertanggung jawab atas biaya rumah sakit. Teman suami saya? Ya, kenalkan, saya teman Gilang. Pemuda itu mengulurkan tangan. Saya Harum. Saya tidak pernah tahu kalau suami saya punya teman orang terpelajar seperti Bapak. Setahu saya, temannya adalah para preman dan orang-orang liar. Tuturku menerima jabatan tangannya. Pemuda itu tertawa. Cara dia tertawa sungguh berbeda dari orang kebanyakan. Tawa yang menambah tampan wajahnya. Tapi, aku harus tahu diri. Aku tak boleh jatuh hati padanya. Dia sudah berbaik hati menolongku, membiayai rumah sakit ini. Aku tak akan berani berharap lebih. Jangan panggil saya Bapak, Dek Harum. Panggil dengan panggilan Mas Reno saja. Saya teman Gilang saat kuliah dulu. Gilang tidak menyelesaikan kuliahnya. Dia memilih nikah dengan siapa? Ya, nama gadis itu. Melur, Mas. Sahutku lega. Ada kebahagiaan dan harapan baru terbersit di dada. Mas Reno ternyata selain tampan, baik pula. Kenapa aku merasa ada signal darinya? Ya, dia tersenyum begitu manis padaku. Apakah dia menyukaiku? Bisakah dia kujadikan targetku selanjutnya? Wow, rezeki tak akan kemana. Baik, Dek Harum sudah siap. Kita pulang sekarang. Tanyanya kemudian. Pulang? Pulang kemana? Ke kos EN. Aku gak mau tinggal di kos EN itu lagi. Rangaiku mencoba memancing. Tidak, dong. Bahaya kalau tinggal di sana. Istri bos preman itu sudah menunggumu. Bagaimana kalau kamu kerja saja? Saya akan mengantarkan kamu ke rumah orang yang bisa memberimu pekerjaan. Mau? Mas Reno bertanya sambil tersenyum. Bukankah ini suatu isyarat padaku? Tentu saja kutanggapi isyarat itu tanpa ragu. Aku telah duduk manis di dalam mobil wangi Mas Reno. Sengaja aku duduk di depan, di samping pemuda tampan yang tengah menyetir. Sang poluan mengendarai mobilnya sendiri. Berkali-kali aku mencuri pandang.
Berkali-kali pula dia melakukan hal yang sama. Saat mata kami bertemu, aku tersipu. Sepertinya Mas Reno menyukaiku, dada montok dan bokong besar. Dilengkapi dengan wajah cantikku pasti telah membuat nafsu kejantanannya menggelepar-gelepar. Mas Reno, jangan ragu. Aku bersedia menjadi pacarmu. Tetapi, aku terkejut saat mobil mewah ini mengarah ke tempat yang pernah ku kenal. Ini menuju rumah Kak Melur. Kenapa kami ke sini? Apakah dia bertetangga dengan Kak Melur? Bagus deh. Aku bisa pamerin ke perempuan sombong itu bahwa aku telah mendapat pacar baru yang lebih keren dan tajir. Bocoran. Reno membayar biaya rumah sakit, tapi menyuruh Harum menandatangani surat utang. Harum tidak tahu kalau Reno sengaja akan menjadikan dia pembantu lagi di rumah pacarnya. Untuk apa coba? Apakah pembantu itu akan jadi pelakor untuk kedua kalinya? Enggak, dong. Masa Melur akan jatuh di lubang yang sama lagi? Sebaliknya, pembalasan secara elegan akan segera dimulai.